Sekilas mengenal pendiri tokoh IPNU, Kiai Haji Profesor Muhammad Tholha Mansur. Kiai Haji Profesor Muhammad Tholha Mansur 1930 sampai 1986, putra dari Kiai Haji Mansur. Beliau lahir di Malang pada tanggal 10 September 1930. Istri beliau bernama Umroh Muhfidzah, putri dari Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kemudian dikaruniai anak 3 laki-laki dan 4 perempuan. Beliau wafat pada 20 Oktober 1986 setelah dirawat di Rumah Sakit Sarjito karena penyakit jantung. Mengenai pendidikan beliau mengawali pendidikannya di SRNU pada tahun 1937. Kemudian tahun 1945 sampai 1947 beliau lanjutkan ke SMP Islam, namun tidak sampai lulus. 1949 beliau melanjutkan pendidikannya di Taman Madya, kemudian Taman Dewasa Raya, setara dengan SLTA, selesai pada tahun 1951. Tholha melanjutkan ke jenjang perkuliahan pada tahun 1951 di Fakultas Hukum, Ekonomi, Sosial dan Budaya, disingkat dengan HESP, Universitas Gadjah Mada. Namun beliau berhenti kuliah pada tahun 1953. Kemudian pada tahun 1959 beliau melanjutkan kuliah sampai mendapat gelar sarjana hukum pada tahun 1964. Kemudian dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi hingga mendapat gelar doktor dalam bidang hukum ketatanegaraan di bawah bimbingan Profesor Dr. Abdul Ghaffar Pringgodikdo, dan berhasil mempertahankan disertasi dengan judul pembahasan beberapa aspek tentang kekuasaan eksekutif dan legislatif negara Indonesia. Setelah menuntaskan kuliahnya, beliau Tholha sibuk dalam kegiatan organisasi. Beliau juga sibuk dalam mengajar di perguruan tinggi di IAIN Sunan Kalijogo. Beliau juga mengajar di IKIP Yogyakarta, IAIN Sunan Ampel, dan Akademi Militer di Magelang. Beliau juga pernah menjadi Direktur Akademi Administrasi Niaga Negeri pada tahun 1965 sampai 1975, menjadi Rektor Universitas Hasyim Asy'ari di Jombang 1970 sampai 1983, Rektor Perguruan Tinggi Imam Puro Purworejo 1975 sampai 1983, serta menjadi Dekan Fak Hukum Islam di Universitas Nahdlatul Ulama di Surakarta. Mengenai kepesantrenan, Tholha berasal dari keluarga yang hidupnya di pesantren. Makanya selain beliau belajar dalam pendidikan formal, beliau juga tidak meninggalkan atau tidak lupa akan pendidikan agama yang mana beliau peroleh dari pendidikan pesantren. Beliau pernah menimba ilmu di pesantren-pesantren besar di Indonesia, antara lain Pesantren Tebu Ireng Jombang, Pesantren Lasem Rembang, dan pesantren lainnya. Tak jarang beliau juga mengikuti pesantren kilat atau mondok posonan. Mantan Rektor Universitas Hasyim Asy'ari ini dalam perjalanan hidupnya juga aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial dan organisasi. Banyak organisasi-organisasi yang pernah beliau ikuti, dan hingga akhirnya beliau juga dapat memprakarsai berdirinya sebuah organisasi pelajar Nahdlatul Ulama yang akrab dikenal dengan IPNU bersama rekan-rekannya yang lain. Bakat kepemimpinan Tholha telah tampak sejak usia remajanya. Ketika Tholha duduk di bangku SMP tahun 1945,
dia sudah dipercaya untuk menjadi Sekretaris Umum Ikatan Murid Nahdlatul Ulama atau disingkat IMNU untuk wilayah Kota Malang, dan pada waktu itu juga dia juga tercatat sebagai anggota organisasi Putra Indonesia dan anggota pengurus Himpunan Putra Islam Malang. Di tahun yang sama, beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Barisan Sabilillah dan Sekretaris Bagian Penerangan Markas Ulama Jawa Timur. Kegemarannya berorganisasi begitu tinggi hingga pada tahun 1953 dia rela meninggalkan sementara kuliahnya guna mengembangkan kepekaannya terhadap kehidupan masyarakat dan juga menyalurkan bakat kepemimpinannya. Selama beliau berada di Yogyakarta, beliau pernah memegang jabatan sebagai ketua di Departemen Penerangan Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia, disingkat dengan PII. Juga pernah menjadi ketua 1 Himpunan Mahasiswa Islam, disingkat dengan HMI, untuk wilayah Yogyakarta. Beliau pernah juga menjadi wakil ketua panitia Kongres Persatuan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia. Toha berhasil menoreh sejarah ketika mencetuskan lahirnya organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, disingkat dengan IPNU, dan gagasan tersebut disetujui pada acara Kongres Ma'arif Nahdlatul Ulama di Semarang pada tanggal 20 Jumadil Akhir tahun 1973 bertepatan dengan 24 Februari 1954, dan mulai saat itu Muhammad Tolha tercatat sebagai pendiri IPNU secara aklamasi dan ditunjuk sebagai ketua umum pertama organisasi ini, dan terus terpilih menjadi ketua umum IPNU dalam rentetan 3 muktamar. Muktamar pertama di Malang pada tahun 1955, muktamar kedua di Pekalongan pada tahun 1957, dan muktamar yang ketiga di Cirebon pada tahun 1958. Dari organisasi yang dicetuskan Tolha ini pula kemudian lahir Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau disingkat dengan PMII. Semoga dengan kita mengetahui sejarah dan perjuangan dari sosok Kiai Tolha ini bisa membuat semangat kita para pemuda untuk lebih menggiatkan lagi dalam belajar, meningkatkan kualitas belajar kita, sehingga kita semua para pemuda bisa berdedikasi yang tinggi dan bisa melanjutkan perjuangan beliau di dalam memperjuangkan bangsa dan negara, terlebih untuk agama. Salam.